Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga baik-baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama aku di channel reading ya. Ini adalah pembacaan secara umum, bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi siapa semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini, ya. Bisa totalitas resonate, tapi bisa juga tidak sama sekali resonate, dan kemudian menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Ya, semoga sahabat semua yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah atau problem hidup segera diberikan solusinya, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Orang ini menangis batinnya saat kamu melepaskan dia. Jika kamu pergi darinya atau menjauh, seperti itu. Orang ini akan menangis batin kalau kamu mengikhlaskan, ingin putus gitu ya. Oke? Jadikan ini sebagai hiburan saja atau antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan dijadikan untuk pedoman hidup sehari-hari, karena ini adalah prediksi, hanya bentuk clue-clue saja, bagaimana, harus bagaimana, dan kemana, dan harus apa yang kamu lakukan. Ya, tidak mengurangi daripada penghormatan tertinggi. Tetap berdoa pada Sang Pemilik Alam Semesta, bermohon pada Sang Pemilik Alam Semesta, karena kuasanya yang maha besar dan maha sempurna. Orang ini menangis batinnya saat kamu melepaskan dia. Ya, jika kamu pergi darinya, pastinya seperti itu, atau menjauh. Kita akan lihat, fokus ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Kemudian saya akan mengambil kartu yang jatuh atau terbalik ya. Ada perasaan yang dia rasakan ke kamu itu memang ragu-ragu. Tapi bukan berarti dia tidak mencintaimu, bukan. Dia mencintai kamu, tapi dia meragukan terhadap perasaan dia sendiri ke kamu. Perasaan dia sendiri, bukan perasaan ke kamu ya. Ya, yakin, belum terlalu yakin, masih ragu. Usianya lebih muda dari kamu ini orang ya. Oke. Masih bersama aku di channel reading. Yang pengen personal reading monggo silakan. Bisa by phone, bisa dikirim video hasilnya ya. Konsultasi atau personal reading berbayar ya. Hubungi nomor yang tertulis di deskripsi, yang sudah aku sampaikan di deskripsi. Walaupun dia ngerasa ragu, tapi dia akan berani melangkah ke depan ya. Ada keberanian melangkah ke depan untuk menuju ke kamu. Itu yang dia rasakan ya ke kamu ya. Ada keberanian, tetapi ada keraguan terhadap dirinya sendiri. Mungkin karena faktor usia ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan chemistry bersama kamu tuh, ngerasa cocok segala hal. Ada kesesuaian hati di antara kamu, terutama dia. Kamu tuh enak diajak ngobrol, kamu itu bisa dijadikan tempat curhat, kamu itu pengertian. Intinya nyambung gitu ya. Jadi bersama kamu itu dia ngerasa ada kecocokan aja gitu. Akhirnya karena kecocokan itu ya nyambung, karena nyambung itu akhirnya dapat chemistry-nya. Dia begini, mungkin ada kesamaan ya, mungkin antara kamu dan dia juga banyak kesamaan. Dia suka parfum yang wangi, yang mahal, kamu juga, atau sebaliknya, kamu suka parfum yang gak mahal, yang gak terlalu nyegrek gitu, tapi dia juga ikut kayak gitu. Intinya ada kesinambungan, ada chemistry, ada saling ketertarikan, dan memang ada kesinambungan seperti itu ya. Dan ini dia rasakan mungkin sudah sejak lama. Ada yang lagi 3 bulan apa, tapi sudah ngerasa lama ya jadian, tapi dia ngerasa ada kecocokan sama gitu udah lama gitu, ngerasa kecocok mungkin dari seorang teman ya. Jadi ya hubungan kalian yang kemarin itu sebagai seorang teman atau seorang rekan bisnis atau apa, tapi nyambung kayak gitu.
atau di FB ya, ketemu di sosmed terus kemudian saling like, saling komen, saling pertemanan dulu, like, komen, kemudian menuju ke arah inbox ya, sudah inbox, tukar-tukaran nomor WA. Nah, ada chemistry, nyambung gitu, nyambung gitu ya. Dia sendiri ya di sini. Dia waktu itu suka mengisolasi diri, tapi setelah bertemu dengan kamu tidak. Setelah bertemu kamu tuh kayak dibukakan apa ya, ada cahaya, sinar cahaya ya, suka, jadi dia bisa membuka hati bersama kamu. Kenapa? Karena ada yang disebut namanya chemistry ya kan, chemistry. Yang awalnya tuh dia suka sendiri, kemudian dipertemukan dengan kamu baik melalui apapun itu ya, tapi yang pasti dia bisa membuka hati bersama kamu, bisa jatuh cinta, bisa mendapatkan apa, teman ya, teman juga. Ini bisa teman kamu awalnya, tapi bisa juga ini adalah orang yang memang baru kamu kenal, bangsa 3 bulan, 2 bulan atau berapa, itu yang pasti ada sebuah koneksi di mana dia merasakan mendapatkan chemistry atau menemukan sebuah kecocokan sama kamu gitu ya, walaupun belum mahir. Ini di sini sudah ada hati buat kamu tapi ragu-ragu, tapi mungkin dia sudah menyampaikan perasaannya ke kamu, bahkan ini sudah ada komit ya, atau kalau enggak TTM gitu, teman tapi mesra gitu ya, itu sudah terhubung seperti itu. Tapi nggak ada kepastian di sini ya, di dalam hubungan ini tidak ada kepastian, karena mungkin dia juga lagi mencari kayak semacam jati dirinya sendiri, karena dia juga belum tahu, belum bisa berdiri di atas kedua belah kakinya, atau ini bisa juga kamu. Tapi yang pasti kita bicara tentang dia ya, bahwa di hubungan ini belum ada kepastian mau dibawa kemana hubungan ini gitu ya kan ya. Tapi ada cinta ya, ada bahagia, ada kebahagiaan, ada cinta, ada sayang, dan ada sebagian ini yang berdealing dengan pasangan orang lain ya. Ya, entah kamu yang selingkuhannya atau kamu yang nyelingkuhin pasangan kamu. Tapi yang pasti ini entah kamu yang sudah punya keluarga atau dia yang sudah punya keluarga, atau kamu yang punya pasangan atau dia yang punya pasangan, tapi hubungan ini termasuk ada yang sebagian besar sudah mempunyai pasangan ya. Mencintai, dia mencintai kamu, menyayangi kamu, karena dari awal memang sudah mulai ada chemistry. Tapi yang jadi problem adalah di sini ada the hangman, sebuah tidak kepastian dalam sebuah hubungan ya. Ini kita bisa berbicara tentang dia dan kamu yang mundur ya, tetapi bisa terbolak-balik ataupun vice versa. Kemudian hubungan ini selesai, menyelesaikan hubungan ya. Ini kita bicara tentang dia yang tidak mempunyai kepastian, kemudian kamu untuk berusaha untuk mencoba untuk ya paling tidak melepaskannya ya, menjauh atau memang menghindari atau memang menyudahi, seperti itu ya. Ini yang akan dia rasakan, nanti kita akan lihat ya. Padahal dia mencintai kamu, benar-benar mencintai ya. Putus komunikasi di sini terlihatnya, putus komunikasi menurut dia sangat membuat dia itu shock, membuat dia itu kebingungan, membuat dia itu bersedih ya, seperti itu. Padahal dia setia sama kamu ya. Mungkin kamu sudah pertimbangkan untuk meninggalkan atau melepaskan. Ini seandainya kamu melepaskan, akan terjadi seperti ini. Nanti akan dia merasa bingung, depresi, seperti itu ya. Kita akan lihat lebih detailnya apa yang dia rasakan saat kamu untuk berusaha untuk meninggalkan dia atau menjauhi dia. Orang ini menangis batinnya saat kamu melepaskan dia, jika kamu pergi darinya. Sebenarnya sebuah hubungan itu, apapun bentuk hubungan ya, paling tidak bicarakan ya. Nah, di sini memang nggak ada kepastian, mungkin ada alasannya tersendiri ya.
Tapi itu tidak kita pertanyakan di sini. Kita akan mempertanyakan tentang batin dia yang menangis, karena dia memang benar-benar sudah mencintai kamu dan sudah merasa cocok dengan kamu, dan memang ini ada cinta. Tapi di sini alasannya yang lebih tepatnya juga karena kamu terhubung dengan orang lain, pasangan orang lain, sehingga membuat tidak ada kepastian dalam hubungan dan membuat kamu untuk meninggalkan, walaupun dia punya kesetiaan besar ya dengan kamu. Dia akan selalu menghubungi kamu ya. Dia mempunyai sebuah keinginan. Ya, dia mempunyai sebuah keinginan. Kalau kamu meninggalkan itu sebetulnya di dalam hubungan ini dia mempunyai sebuah keinginan. Ya. Dia mempunyai sebuah ketulusan cinta sama kamu, sayang sama kamu. Bagaimana tidak menangis? Bagaimana tidak bersedih? Ya, ketulusan yang menurut dia ya sudah dia berikan ke kamu gitu. Dia akan menghubungi kamu terus ya. Tidak akan melepaskan kamu. Ya, karena dia memang tulus. Sebetulnya ketulusan cinta saja sudah tidak cukup. Ya, terutama kaum Hawa itu membutuhkan sebuah kepastian dalam hubungan, ya kan? Ada the lover ya. Di sini sebetulnya saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi. Cuman kamu meninggalkan dia, atau ini bisa vice versa, karena memang di hubungan ini tidak ada kepastian. Di antaranya ya mungkin dia pekerjaannya belum mapan, atau mungkin dia penghasilannya belum cukup, atau mungkin dia harus memfokuskan pada dirinya sendiri dulu, jadi kurang perhatian sama kamu, yang membuat kamu itu menjadi sebuah pertanyaan besar dan kemudian memutuskan untuk meninggalkannya atau menjauhi dia ya. Dan ada juga yang sebagian karena memang sudah punya pasangan, alasannya ya nggak bisa totalitas perhatiin kamu gitu ya, karena dia hubungannya di sini kan ada pasangan gitu yang membuat dia berbagi, dan terkadang kita ini yang menuntut untuk diperhatikan lebih, tapi dia ternyata tidak bisa, dan kamu tidak mau diperlakukan seperti ini, kemudian kamu menjauh dan menjauhi dia dan meninggalkannya seperti itu. Ini yang akan dia lakukan. Dia akan selalu menghubungi kamu. Dia akan bersedih sekali, tidak menyukainya, tapi dia tetap akan setia sama kamu. Sekalipun kamu tinggalkan, walaupun hatinya menangis, tapi dia akan selalu berusaha untuk menghubungi kamu ya. Di sini termasuk bagian dari pengkhianatan karena kamu meninggalkan begitu saja tanpa sebab, tanpa musabab, karena memang kamu mengambil keputusan menurut kamu itu adalah tepat. Karena sisi lain yang berpasangan dengan orang lain ya, karena tentunya kamu gak bisa mendapatkan prioritas dari seseorang yang kamu cinta itu. Dan kalau untuk yang tidak berpasangan dengan pasangan orang lain ya tidak ada kepastian dalam hubungan ini, cuma menjalin hubungan renteng-renteng ke sana, runtung-runtung ke sana, berdua ngafe berdua, tapi nggak ada tujuan itu. Sedangkan sebuah hubungan itu sendiri itu harusnya mempunyai tujuan ya. Makanya kalau kamu berpasangan dengan orang yang nggak ada punya tujuan, lepaskan aja ya, seumur umur buang-buang waktu aja. Sedangkan untuk seorang wanita itu sendiri kan namanya kejar deadline. Ibaratnya kalau ada tujuan menikah, is oke kita bertahan, tapi kalau nggak ada mendingan kamu tinggalkan. Apalagi yang kamu bertemu dengan seorang maskulin atau kaum Adam yang notabene mengajak kita berkomitmen pacaran, tetapi setiap diajak bicara tentang masa depan, atau kamu dilibatkan dalam kehidupan dia, atau kamu melibatkan dalam kehidupan dia, melibatkan kehidupan kamu, tapi kemudian dia suka mengalihkan pembicaraan, itu lebih baik kamu tanya kepastiannya, setelah itu kamu boleh tinggalkan. Itu bukan cowok yang dewasa. Cowok yang dewasa itu kan selalu merespon ya, apalagi sudah berkomitmen pacaran, itu kalau udah seorang wanita yang menyampaikan tentang masa depan, kalau yang dewasa itu pasti akan merespon juga gitu. Tapi kalau mengalihkan pembicaraan artinya dia tidak serius dan dia hanya main-main saja ya. Kamu nggak mau kan membuang waktu percuma untuk orang yang notabene memang kamu cinta, tapi dia tidak ada pergerakan ke depan ya kan. Alasan banyak sekali, yang inilah yang itu. Jangan sampai kamu membuang waktu percuma, karena untuk seorang wanita itu biasanya dikejar usia. Kenapa aku harus bilang begitu? Karena pernikahan itu tidak cuma sebatas menikah selesai, tapi kita harus mempunyai
runtutan apa yang aktivitas yang harus kita lakukan. Ibaratnya kayak ibadah haji itu ibadah fisik, terutama untuk wanita. Ya, jadi kalau kamu cuma di PHP-in mendingan nggak usah, karena cinta atau berhubungan asmara itu udah dewasa. Kalau nggak dewasa buat apa kamu bertahan? Ya, ya, dia akan melakukan tindakan untuk kamu nanti. Suatu saat dia akan melakukan tindakan. Dia akan melakukan sebuah action ya. Ya, kalau dia gagal itu dia akan melakukan ini kan termasuk, kalau kamu meninggalkan dia kan termasuk gagal. Dia itu kan sedih sekali, dia itu merasa dikhianati. Padahal cinta banget kok dikhianati gitu ya. Kita kan butuh kepastian, nggak cuma butuh renteng-renteng ke sana, jalan ke sana, makan, ngafe, ngopi, nggak cukup. Orang dewasa pasti punya tujuan dalam mencapai sebuah hubungan atau kalau menjalin hubungan. Ada kekuatan magician di sini, nanti akan ada kekuatan magician ya saat di pertengahan ini. Jadi hubungan kalian nanti bisa diperbaiki ya, walaupun dia bersedih, menangis batin ya. Akan ada pertengkaran, dia akan marah sekali sama kamu saat kamu menyudahi hubungan ini gitu. Kalau kamu melepaskan dia, jika kamu melepaskan dia, ini yang akan dia lakukan, marah, emosi ya, dan akan melakukan sesuatu hal yang membuat kamu tuh kacau. Melakukan magic ya, itu banyak tindakan yang akan dia lakukan karena dia merasa dikhianati. Dia bertanya, salahku apa sih gitu. Tapi dia sendiri nggak nyadar bahwa dia tidak pernah memberikan kepastian apapun yang kita butuhkan ya. Nah, dia udah merasa sayang sama kamu, merasa udah benar-benar nyambung sama kamu, tiba-tiba dia cinta tulus sama kamu ya, tetapi nggak pernah ada kepastian, membuat kamu itu ya meninggalkan, mempunyai keputusan untuk menyudahi saja gitu. Ini yang dia lakukan, akan melakukan sebuah hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga. Magician ada perbaikan tindakan aksi apa ya nggak tampak, tapi dia akan melakukan sebuah action ya, dimana dia akan marah-marah sama kamu, dia akan emosi sama kamu seperti itu ya. Kemudian dia baru kan terluka dia ya, jadi dia setelah melakukan sesuatu hal yang tidak terduga, karena merasa terluka, merasa sakit, sedih yang tiada tara ya, berantem dulu sama kamu. Habis itu dia akan berusaha untuk healing tapi tidak bisa move on. Ini membawa luka dia ya. Jadi kamu kalau mau menjalin hubungan, hati-hati, tidak usah baper. Kalau dia bilang cantik, sayang, ganteng, sayang atau ini itu, telusurin dulu, karena nanti kejadian itu terjadi di tengah-tengah hubungan, di tengah-tengah perjalanan hubungan kamu itu mulai terjadi. Kalau dari awal kamu harus hati-hati, jangan sampai nanti di tengah-tengah akhirnya kamu mengerti bahwa sebetulnya ini loh posisi kamu di hati dia. Nah itu yang membuat nanti suatu saat kamu shock. Jadi harus hati-hati, harus menelusuri dulu, jangan baper ya. Tetap pasang siaga aja bahwa seperti apa sih dia. Jangan seperti ini, dia mencintai kamu, menyayangi kamu, yang awalnya dia suka menyendiri, mencintai kamu, karena dapat chemistry, mungkin kamu menarik sekali buat dia dan kamu benar-benar care sama dia, cinta banget sama dia, tapi di sini kamu kebentus, tidak ada kepastian dalam hubungan ya, seperti itu membuat kamu untuk menjauh, dan ini yang akan terjadi. Dia akan gelisah dan mengambil sebuah tindakan yang konyol lagi, adalah sebuah magician. Hati-hati ya. Oke, jadi seperti itu yang dia akan jalan. Batinnya sangat menangis saat kamu mempunyai rencana untuk meninggalkannya atau jika kamu ingin melepaskannya ya. Di sini ada energi Libra ya, ada energi Libra, ada energi Sagittarius ya, kemudian juga ada energi Virgo, di sini juga ada energi Libra kuat sekali ya. Ya, kemudian ada Sagittarius juga kuat, ada Gemini ya kuat, dan juga ada energi Leo ya, seperti itu ya. Oke. Jadi orang ini akan menangis batin kalau kamu meninggalkannya. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur cinta sama kamu, terlanjur sayang sama kamu. Tiba-tiba
kamu mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi. Alasannya tepat karena dia tidak selalu memberikan kepastian. Setiap ditanya dia ngalor ngidul itu membuat kamu jadinya ya mengambil sebuah keputusan ya seperti itu. Di sini ada letting go ya, tentang fase ya, fase letting go atau membiarkan pergi ya. Yang ini perlu proses ya, kayak fase gitu. Walaupun ya dia menangis batinnya, tetapi lama kelamaan seperti halnya kamu, ini adalah pesan untuk kamu berdua ya. Kamu juga akan mengalami fase seperti ini. Sebenarnya kamu sulit untuk meninggalkan orang ini karena kamu juga mencintai dia. Tetapi ini adalah yang fase harus kamu jalanin. Dimana di sini ada fase atau periode untuk menerima tanggung jawab akan peran barunya. Ya kayak penyesuaian diri gini. Kamu menyesuaikan diri untuk tidak bersama dia, dan dia kemudian suatu saat 10 hari setelah kejadian ini dia akan kemudian bisa mengambil sebuah penyesuaian diri. Dia akan berusaha untuk bisa menerima tentang kenyataan ini, tentang perpisahan ini, walaupun ya sangat sedih sekali saat kamu tinggalkan dia itu. Seperti itu. Ada fase letting go ya. Ini untuk asmara, bukan untuk orang. Kalau orang melahirkan ya fase peran baru sebagai seorang ibu setelah 10 hari melahirkan tuh itu benar-benar kayak sesuatu yang baru, memang baru ya, dan harus menyesuaikan. Kemudian lama-lama menyesuaikan. Halnya seperti ini juga, ada perpisahan karena kamu mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan atau ingin melepaskan. Jika kamu melepaskan, ini yang akan terjadi ya. Kita ambil pesan lagi dari Samanix Healing. Aku ambil kartu ini sebagai pesan aja ya. Ada feminim energi, kayak energi seorang wanita ya, energi seorang wanita ya. Ada feminim energi. Dia mungkin merasa bahwa energi kamu itu ini bisa terbolak-balik ya, letakkan energi kalian. Sangat berpengaruh sekali, energi kamu itu sangat terkoneksi dengan dia sehingga terjadi yang namanya satu koneksi, satu chemistry ya. Kemudian energi kamu tuh benar-benar membuat sebuah perubahan bagi dia. Yang awalnya dia itu sendiri, awalnya dia itu tidak bisa membuka hati, tapi dengan berkenalan dengan kamu dia bisa membuka hati. Tapi setelah seiring berjalannya waktu ya, karena mungkin menurut versi kamu hubungan itu tidak cuma sebatas jalan bersama ngopi ya, ataupun ada tujuan yang kemudian di sini kamu merasa tidak ada kepastian ke depannya kamu untuk meninggalkan ya. Tetapi di sini sudah terlanjur apa yang disebut tertarik sama kamu, karena di sini ada energi dari kamu yang membuat dia itu menjadi lebih baik sebelum kamu mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi atau meninggalkannya gitu ya. Fokus ya. It's all good, semua kan baik-baik saja ya, semua akan menjadi lebih baik saja. Jadi ya nggak usah dipikirkan banget ya, ini semua kan nanti akan berjalan dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Semua akan menjadi baik-baik saja, selalu baik-baik saja ya. Tidak akan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Seandainya kamu memang ingin meninggalkan, ya udahlah, itu keputusan terbaik buat kamu. Tapi paling tidak kamu pertimbangkan dulu ya, apakah ini sudah benar atau tidak, karena ini menyangkut perasaan. Tetapi perasaan kita lebih penting daripada perasaan orang lain. Seperti itu kalau dalam hubungan percintaan ya, jangan mementingkan perasaan orang lain sedang perasaan kita sendiri merasa tidak nyaman, tertindas, dan sangat tertekan. Itu tidak bagus
ya. Semua akan selalu baik-baik saja. Ya namanya ada fase letting go. Ada sesuatu yang harus menyesuaikan diri. Ya nanti dia juga akan menyesuaikan diri. Seperti hanya kamu meninggalkan dia, walaupun sebetulnya kamu mencintai dia, tetapi kalau memang itu udah yakin dan kepastian kamu untuk mengambil keputusan, ya lakukanlah ya. Dan ini yang akan terjadi jika kamu melakukannya, gitu loh. Ya, oke. Kita ambil pesan yang keempat. Membahagiakan itu berawal dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri. Buat apa kita membahagiakan orang lain kalau diri kita sendiri tidak bahagia? Ibaratnya sakit gitu. Bagaimana kita tidak mencintai dirinya sendiri terus kita mencintai orang lain, itu kan nggak mungkin. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, mencintai diri sendiri agar supaya kenapa bisa mencintai orang lain, seperti itu. Ada emotion release ya, segala sesuatu ya. Emosi itu memang kayak bentuk pakaiannya manusia. Tanpa emosi itu namanya malaikat. Malaikat itu tidak ada emosi, tidak ada nafsu, intinya tidak ada emosi. Dan ini kita hanya manusia biasa, hal yang wajar ya, tapi tetap harus ngontrol. Jadi emotional release, kita harus ngontrol, kita harus paling tidak mengelola perasaan kita, sekalipun kita dalam keadaan kemarahan apapun, seperti itu. Termasuk ini adalah emosi kamu menangis, hal yang wajar menangis itu ya, manusiawi. Dan dengan menangis itu kita justru akan mengeluarkan detox ya, termasuk ya tekanan batin, karena salah satu-satunya tuh ya dengan menangis, seperti itu ya kan? Iya. Kita lihat pesan yang terakhir buat kamu sahabat aku yang menonton video ini ya. Oke, kita dapatkan tentang tantangan ya, tentang tantangan. Di sini yang dimaksud change ya, perubahan. Semua akan berubah menjadi lebih baik. Semua akan menjadi lebih baik tergantung dari pribadi kalian masing-masing, cara menyikapi dan cara mengelola, cara mengontrol ya. Apapun yang akan terjadi ya, termasuk dia ngalamin sebuah problem di mana dia akan tekanan batin, akan menangis batin ya. Semua akan menjadi sebuah perubahan. Dari cinta menjadi tidak cinta, menjadi sayang menjadi tidak sayang, atau sebaliknya ya. Jadi kalau aku sampaikan, kalau menjalin sebuah hubungan lebih hati-hati, jangan cuma sebatas rasa ingin aja gitu loh ya. Jangan sampai timbul seperti ini masalahnya, seperti itu. Jadi bersama semua yang resonate, ini adalah ranah kalian, ambil manfaatnya. Kalau yang tidak resonate, ambil manfaatnya. Yang resonate, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran bahwa kalau kamu masih ingin berubah, silakan berubah menjadi lebih baik ya. Jangan menggantung pasangan, jangan mempermainkan hubungan. Beri kepastian, kalau memang kamu sayang ya bilang sayang, dan kepastiannya apa, tujuannya ke depan apa. Itu lebih baik daripada sekedar menjalin hubungan tidak ada kepastian. Dan di sini pesan terakhir ada struggle ya. Jadi perlu perjuangan gitu loh. Sebuah hubungan itu perlu perjuangan. Kalau kamu berani menjalin sebuah hubungan, ya perjuangkan gitu. Kalau tidak, ya udah lepaskan gitu loh. Jadi sama-sama enaknya, sama-sama tidak ada yang namanya digantung atau membuat seseorang itu tertekan oleh hubungan yang nggak jelas gitu ya. Kalau sekarang kamu mencintai dia, kamu tulus sama dia, tapi nggak kasih kepastian apapun, ya kan? Ya ndak ada yang mau gitu loh, buang-buang waktu gitu ya. Nah, ini jadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran bahwa hubungan tidak hanya sebatas hubungan. Mendingan temenan aja ya kan, mendingan temenan aja, nggak usah bikin komitmen tentang pacaran kayak apapun kayak seperti itu lebih baik daripada membuat luka satu sama lain kayak gitu ya. Jadikan struggle, buat perjuangan. Kalau menjalin hubungan itu berjuanglah,
memperjuangkan, saling memperjuangkan. Kalau cuma satu orang yang memperjuangkan, namanya tepuk tangan lelah sendiri, nggak ada satu effort pun sama sekali, apalagi ya membuat itu sangat terluka. Dan kalau kamu ada di ranah ini dan ingin mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan, ya silakan pertimbangkan kembali, berpikir 10 kali, melangkah 1 kali. Tetapi kalau kamu ingin melanjutkan, kembali lagi pertimbangkan. Ya, ini orang yang akan kamu tinggalkan seandainya kamu punya jika kamu ya ingin melepaskan dia, ini yang akan terjadi. Seperti itu, ya. Ya. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh tanting sekali lagi sebelum kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan dia. Jadi kamu di sini terlihat juga mencintai dia, dia juga mencintai kamu, tetapi kamu tidak sebatas untuk menjalin hubungan saja, tapi kamu ingin lebih, sepertinya seperti itu, yaitu tentang sebuah kepastian. Tanting dulu 1 kali lagi, kalau tidak mau baru kamu lepaskan, ya. Oke, sekarang kita ambil pesan untuk versi Gondes. Kali ini kan versi Samanix Healing. Sekarang kita ambil versi Gondes tentang kamu, tentang kita, tentang kita. Maksudnya kita itu kamu dan dia, bukan kamu dan Gondes, bukan. Ya, pesan pertama, Allah memberkahi langkahmu. Ya, tapi tetap cintailah dia karena Allah. Mengambil sebuah keputusan jangan terburu-buru. Apapun itu harus melibatkan Tuhan kamu. Ya. Tetap berjalan dari kebenaran, jangan melampaui batasan, dan tetap jadi orang baik. Akan lihat, sebut nama Tuhan kamu saat kamu gundah, ya. Berpikir 10 kali, melangkah 1 kali, dan melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Kalau kamu gundah, sebut nama Tuhan. Masuk kamar, tutup jendela, tutup pintu, kunci. Nah, kamu berkomunikasilah sama Tuhan. Dia sangat mencintaimu. Iya, di sini dia terlihat sangat mencintainya. Dari awalnya dia yang suka sendirian, kemudian dipertemukan dengan kamu, menjadi sebuah cinta. Tetapi mungkin karena ada suatu alasan kenapa dia tidak bisa memberikan kepastian. Kamu tegaskan dulu, ya, sebelum kamu meninggalkan dia. Kadang kita tidak ngerti, ya, tidak semuanya ngerti, dan tidak semua harus disampaikan ke kamu. Ya, ada sesuatu hal yang memang harus dirahasiakan dari kita, seperti itu. Seperti halnya kita merahasiakan, tidak semua harus tahu, pacar kita, kekasih kita, suami kita, tapi cukup kita saja yang tahu, dan dia harus mengerti, seperti itu. Paham, ya? Kita ambil 1 lagi atau 2 lagi? Oh, 2 lagi. Oke. Pesan yang keempat, bertutur katalah yang baik-baik saja. Sama-sama membuka mulut, ya berbicara yang baik-baik aja sih. Ya enggak? Betul enggak sih? Sama-sama membuka mulut loh. Berbicara yang lebih baik kan lebih enak didengar. Semarah apapun jangan lepas kontrol. The real, apa yang kamu rasakan adalah sebuah kenyataan. Telusuri, libatkan Tuhan, kemudian pertimbangkan, baru mengambil sebuah keputusan, ya. Oke, sahabat Gondes semuanya dimanapun berada, semoga ini bisa bermanfaat. Ya, orang ini menangis batinnya saat kamu melepaskan dia, jika kamu menghindarinya atau pergi darinya, kalau ingin pergi darinya. Jadi pertimbangkan kembali, ini urusannya dengan hati, tetapi kalau memang sudah yakin, lakukanlah, ya, seperti itu. Oke, tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap berdoa, bermohon, jangan pernah lupa atau jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kita kekuasaan. Kuasanya dari Tuhan, ya. Kita berusaha memelihara, merawat, ya, selebihnya serahkan pada Tuhan, dan cintailah dia karena Tuhan, agar semua yang terjadi nanti seandainya di luar ekspektasi kamu, semuanya akan baik-baik saja dan ikhlas adanya. Oke? Jaga kesehatan, jangan lupa. Sekarang cuaca lagi ekstrim seperti ini, banyak penyakit, ya, mewabah penyakit dimanapun berada, ya kan. Oke. Ada kesalahan dalam Gondes Media Setara tentang hati dan jiwa, ada kabar mutlak yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkati. Amin. Bye.